السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu damai saku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Al-Muhajirin Senturi 2 Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali dan kita pahami bersama bahwa agama hadir sebagai tatanan yang sempurna untuk mengatur kehidupan manusia sekaligus sebagai nasihat bagi kita. Tema yang kita angkat adalah berkaitan dengan penyebab hancurnya kehidupan umat, yang insya Allah nanti disampaikan oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Syumarwan Syafi'i dan Habib Ahmad Al-Kaf. Dan kami persilakan pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini yang ada di rumah, Anda kami undang untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita di Instagram di @damai_TV1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, pertama yang saya muliakan guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Gitu juga Ustadz Agung dan wabil khusus jamaah Masjid Al-Muhajirin Pekayon Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang teristimewa para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam rangka mengisi subhanallah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh khususnya untuk negara kita. Negara yang diberi rahmat oleh Allah Jalla Jalaluh. Negara yang dikumandangkan oleh founding father kita berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ingat itu betul-betul. Founding father kita taruhannya nyawa, taruhannya darah demi untuk kemerdekaan negara kita. Makanya kita tema ini adalah untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia, yang mana di dalam tema kita adalah apa sebabnya hancurnya umat. Supaya apa dibahas ini? Supaya Indonesia tidak hancur. Supaya Indonesia ini diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa. Kita orang Islam sudah dikasih oleh Allah rambu-rambu, bahkan penjelasan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Camkan ayat ini luar biasa dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, tidak mengatakan hai orang-orang Islam, tetapi manusia, karena dalam satu tempat kadang-kadang di situ ada muslim, ada non-muslim. Untuk apa? Ya katakan Allah, dengarkan apa kata Allah, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aku ciptakan kalian, ada yang lelaki, ada juga yang perempuan. Yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, rasnya bermacam-macam. Subhanallah, tujuannya untuk apa sang pencipta alam semesta ini, yang memberi rahmat untuk Indonesia merdeka, yang ditulis di dalam undang-undang Muqaddimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, berkat rahmat Allah mengatakan ini semuanya untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling harga menghargai, untuk menghilangkan satu meremehkan kepada yang lain, untuk tidak menginjak satu kepada yang lain. Dan inilah ayat ini, subhanallah, di Indonesia ini ada suku-suku, bangsa-bangsa, ras yang bermacam-macam. Subhanallah, ini adalah suatu keragaman yang unik ada di Indonesia. Subhanallah. Suku apa? Bahasanya pun bermacam-macam bahasa. Subhanallah. Tetapi semuanya diikat oleh Allah, walaupun agamanya berbeda, walaupun bangsanya berbeda-beda, walaupun sukunya berbeda-beda, untuk saling kenal mengenal, artinya saling harga menghargai. Artinya jangan ada kedzaliman. Inilah sebabnya kalau kita sudah mulai pecah, tunggulah kehancuran. Kehancuran yang akan ada. Makanya ini kebenekaan, keragaman yang sangat luar biasa ini adalah karunia dari Allah Jalla Jalaluh. Allah memang menciptakan begini. Untuk apa? Saling, satu punya kelebihan, satu punya kekurangan. Lelaki punya kelebihan, perempuan juga punya kelebihan. Jangan menganggap remeh kaum perempuan. Jangan juga perempuan menganggap remeh kaum lelaki. Betul apa betul? Ini luar biasa, subhanallah, saling harga menghargai. Makanya ada musyawarat. Di dalam Islam diajarkan ada musyawarat. Dan ini semuanya subhanallah. Founding father kita itu mengetahui ini. Mengatakan ini adalah keberagaman yang harus kita bina, yang harus kita rangkum, yang harus untuk menjadikan Indonesia lebih maju, Indonesia lebih jaya, Indonesia lebih tumbuh, Indonesia lebih segala-galanya. Dengan apa? Keragaman ini kita rangkum, ayo saling tolong menolong. Makanya founding father kita luar biasa, menjadikan burung Garuda sebagai lambang negara kita. Betul atau betul? Coba dilihat lambang Garuda, Allahu Akbar. Ada apa di situ? Coba lihat. Kita ini sedikit, hari ini rupanya ada sedikit apa namanya tuh kalau sekolah. Biasanya mak ini pada tahu. Sekarang lagi sekolah kalau pelajaran apa namanya tuh? Kebangsaan. Tuh pada apal soalnya lagi zamannya zaman sekolah di rumah. Betul atau betul?
Yang belajar ibu-ibunya dan ayah-ayahnya. Ini tahu subhanallah keragaman yang luar biasa. Apa diantaranya dirangkum dalam Garuda? Garuda Pancasila. Ayo sama-sama, masa lupa? Ayo kita sebagai bangsa Indonesia kita cerita tentang TP apa namanya tadi? Wah itu sudah gitu aja dah. Betul oh betul. Ayo kita sama-sama. Garuda Pancasila. Aku, kumu yang di rumah juga, mudah-mudahan semangat. Masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar. Allahu Akbar. Adil makmur sentosa. Bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Jangan bilang maju kalau sudah zalim. Ini Garuda Pancasila. Adil, adil. Coba lihat, harus ada keadilan. Kalau nggak ada keadilan, ya ini coba Garuda Pancasila camkan. Pancasila sebagai dasar untuk kita sebagai bangsa. Karunia diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Luar biasa, diberi nikmat oleh Allah. Makanya kita harus saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling sayang menyayangi. Ayo rawat negara ini. Indonesia mudah-mudahan makin maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Sampai 3 kali Indonesia insya Allah menjadi Indonesia yang maju dan diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Habibana pemirsa yang dirahmati Allah. Sebuah pelajaran penting bagi kita dengan apa yang telah disampaikan tadi. Betapa kehidupan manusia ini akan berjalan dengan tenang, aman apabila hadir undang-undang. Undang-undang hadir untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tetapi ingatlah, tidak semua manusia mau mentaati undang-undang. Dan lantas dalam segmentasi selanjutnya nanti, Kiai Haji Syumaroh Syafi'i akan menjelaskan kepada kita 5 tanda-tanda kehancuran umat. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku, dan dalam segmentasi berikut ini Kiai Haji Syumaroh Syafi'i akan menjelaskan kepada kita 5 tanda penyebab kehancuran umat. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Summa salatu wassalamu ala khairin ibadih. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami amma ba'd. Al-Mukarram, guru kita, orang tua kita bersama Al-Habib Ahmad Al-Kaf, Al-Ustadz Agung Ijuhak, para pemirsa Damai Indonesiaku, hadirin wal hadirat rahimakumullah, segenap jamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh orang tua kita, bahwa keberagaman adalah merupakan anugerah dari Allah. Dan ini adalah merupakan satu manifestasi yang Allah berikan kepada kita yang harus kita jaga. Dengan demikian lahirlah satu kesepakatan. Kesepakatan itu kan muncul dengan satu kebersamaan yang sudah dibaca oleh orang-orang tua kita dahulu bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Orang dulu kan beda Bu sama orang sekarang Pak. Sekolah enggak tinggi tapi kecerdasan naluri jauh lebih dalam. Orang sekarang boleh yang namanya sekolah tinggi, tapi kecerdasan naluri dan perasaan kadang-kadang dangkal di perjalanan. Pahamin aja sendiri. Ya Pak,
Halo? Nah, lalu bagaimana sekarang kita memelihara keragaman kita? Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan merambengkan kepada kita satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dalam kitab Mukhtarul Ahadis an Ibni Abbas radhiyallahu taala. Khamsun bi khamsin, kata Nabi. Ada 5 perkara yang apabila 5 ini dikerjakan, maka 5 musibah akan datang kepada kita. Dan ini adalah menjadi penyebab kehancuran kehidupan umat. Setiap di antara kita mendambakan adanya kelestarian. Minimal ada yang melanjutkan harapan kita. Tapi ketika yang 5 ini ada di tengah-tengah kehidupan kita, maka siap-siap terjadi kehancuran. Garuda tibang Garuda. Pancasila boleh jadi dasar negara. Tapi kalau yang 5 perkara ini terjadi oleh bangsa Indonesia, siap-siap. Garudamu hanya tinggal gambaran, Pancasilamu hanya tinggal bacaan. Ih, serem enggak? Serem enggak? Mudah-mudahan insya Allah bis ini jangan sampai serem. Insya. Apa Pak yang 5? Keburu 5, ya 5 saya sampaikan. Keburu enggak keburu ya kita lanjutin pada segmen berikutnya. Ya ini kan segmen saya cuma 8 menit ngomong 5. Ya kan ada segmen berikutnya, ntar kita lanjutin. Makan juga kan sesuap-sesuap, nggak sepiring-sepiring. Ya Bu ya, cuman kebo yang sekali nyaplok sepiring. Yang pertama kata Rasul, mana qad qaumul ahda ila sulitu alaihim aduhum. Tiadalah satu kaum itu mereka menghancurkan, menggagalkan, dan mereka merobohkan kesepakatannya, merusak daripada apa yang menjadi pegangan kebersamaan. Sulitu alaihim aduhum. Musuh kamu siap akan menerkam kamu. Jangan salahkan kalau suatu saat nanti orang asing menghantam kepada kita. Jangan salahkan kalau nanti orang asing yang namanya menjajah bukan lagi dengan senjata. Tapi kita yang membuka peluang pada mereka untuk mencengkeram kita. Jangan salahkan orang bro, lu sendiri yang salah. Rumah tangga kan juga ada kesepakatannya. Ketika kesepakatan suami istri, dia langgar keduanya, ya orang campur tangan dong, ada intervensi. Bu, jaga kesepakatan kita ya. Jangan ada dusta di antara kita. Tadi orang tua semangat, saya mah melo-melo aja lah. Saya mau bersemangat bagaimana ya udah begini. Habis kebanyakan kita kena COVID. Udah divaksin belum? Udah divaksin belum? Iya, lagi kecil kita udah divaksin. Udah gede juga divaksin, alhamdulillah. Kita waktu kecil divaksin apa namanya Bu? Apa namanya? Vaksin cacar, namanya vaksin apa? Tuh, sekarang datang lagi vaksin, alhamdulillah. Tapi ada yang lebih penting nih, vaksin yang semacam ini yang lebih penting menjaga yang nilai harmonis kebangsaan. Jangan bicara kebangsaan tanpa yang namanya dengan moral. Jangan bicara moral tanpa agama. Lihat Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saya terkesan teringat ketika peringatan Maulid pada waktu Bapak Umar Wirahadi Kusuma Atmaja menjadi wakil presiden. Berikan sambutan di istana. Apa kata beliau? Pancasila itu bulannya, agama itu adalah mataharinya. Jangan mimpi berjalan itu Pancasila tanpa ada agama. Negara Indonesia bukan negara agama, tapi ada agama itu adalah ada di negara Pancasila. Bahkan yang melahirkan Pancasila adalah perjuangan daripada orang-orang yang beragama. Betul? Maaf ya Bu, jangan kesinggung yang di sono. Ini saya ngomong apa adanya. Ya namanya juga pengajian kan kudu diaji. Iya Pak ya. Kalau topeng monyet doang Bu, monyet tuh topeng monyet si Sarimin suruh ngaca di cermin. Makanya dia enak degan banting tuh kaca.
Makanya kalau orang di pengajian kesinggung, anggap aja sari. Ngaji ini kan kita yang namanya pengajian ini ngaji diri. Ngaji diri kita, kita cerminkan diri kita. Bagaimana kita mencerminkan? Oh, selama ini terjadi kehancuran. Orang bisa ngobok-ngobok kita, orang asing masuk. Bahkan menjajah ekonomi kita, mengatur kita. Siapa yang salah? Kita yang sudah melanggar aturan dan undang-undang bangsa kita sendiri. Betul? Jangan salahkan orang lain dong. Lu sendiri yang pada salah. Cicing baik. Kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasafihimul fakru. Ketika mereka berbicara keadilan tapi tidak mengikuti apa yang Allah turunkan kepadanya, jangan berharap ada keadilan. Yang ada nanti adalah justru kemiskinan dan kemelaratan. Kesenjangan sosial terjadi di mana-mana. Hukum dijadikan alat untuk menerjang satu dengan yang lainnya. Bahkan untuk mencari keuntungan dan menerkam mempertahankan kekuasaan. Hush. Sekarang kalau mau yang jelas entar. Ini kan yang disabdakan Nabi, kalau mau salahkan jangan salahkan saya, tugas saya cuma menyampaikan. Baca dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Masya Allah, itu hadis riwayatnya juga lengkap oleh Tabrani, Imam Tabrani yang meriwayatkan an Ibni Abbas dari sahabat Kanjeng Nabi, baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Apa Nabi Muhammad kok dipercaya si kecek menghina Nabi? Nabi kan gak bisa menjamin ke surga orang, Pak. Iya, yang punya surga Allah, goblok. Yang punya neraka juga Allah. Maka Allah yang berikan jaminan, bukannya Nabi, langsung yang punya. Baca dong ayatnya. Wa makanallahu liyu'adzibakum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibakum wa hum yastaghfirun. Kapan Pak penjelasannya? Mas Agung sudah diri, saya harus selesai. Padahal saya sangat serius sekali perhatiin ini, Kiai. Tadi masih ada 2 tanda-tanda kehancuran manusia. Kita akan lanjutkan lagi 3 lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang tanda-tanda kehancuran umat. Sebelum kita lanjutkan dengan segmentasi tanya jawab, tadi ada hutang, Kiai. 3 lagi secara singkat, Kiai, karena waktu kita sangat singkat juga. Silakan. Ibu bapak para pemirsa dan para jamaah yang berbahagia, yang nomor 3 adalah wala dhuharat fihimul fahisha ila fasafihimul maut. Yang ketiga adalah wala dhuharat, dan tiadalah merata dan menjadi merajalela di mana-mana al-fahisah, kekejian. Mana itu sumbernya keji? Sumbernya keji adalah perzinahan. Yang lebih keji daripada segala yang keji adalah penyelewengan seksual. LGBT. You know? Sekong. Apa ayatnya, Pak? Wala taqrabu zina innahu fahisyatan wa sa'as sabila. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati hal-hal perbuatan zina. Ketika perzinahan ini sekarang udah nggak ada lagi rasa malu, nggak ada lagi tebeng aling-aling. Bahkan orang melakukan yang demikian, Masya Allah, penyimpangan sudah dianggap yang namanya norma yang biasa. La haula wala quwata illa billah. Apa kata Rasul? Illa fasyafihimul maut. Maka akan terjadi yang namanya nanti adalah al-maut, kematian. Pak, kenapa bisa maut? Ada virus yang merajalela. Selama ini kita berkata, Indonesia kena virus COVID, yang kita obati virusnya itu adalah benihnya. Tapi sumbernya dari lahirnya virus apa? Kekejian. Mari kita analisa negara-negara yang anti dengan perzinahan. Kita selama ini kan hanya ngobatin ini virus nih. Ngobatin ini COVID dengan segala macam obat. Sampai negara kita sampai habis 600 triliun cuman buat beli vaksin. Halo? 600 triliun beli vaksin.
Tapi apa hasilnya? Alhamdulillah hasil ada tapi belum sempurna. Tapi kalau ini sumbernya kita biarkan, la haula wala quwata illa billah, ngeri Bu. Fasyafihimul maut, akan terjadi yang namanya degradasi, kehancuran kehidupan manusia. Lihat kemarin pada COVID, Indonesia paling terbanyak. Kita kan nggak pernah berpikir ke sana, yang kita salahin si virus doang. Si virus lahir dari mana? Dari Allah. Kenapa Allah turunkan tuh virus? Sebabnya ini kekejian sudah merajalela, zina di mana-mana, Mas Agung. Bahkan ironinya ada orang habis yang namanya berbuat zina malah dieluk-elukan kayak pahlawan. Halo? Iya kan? Ya. Dianggap kayaknya hal biasa, bahkan begini-demikian. Saya katakan kita udah bagus, pemerintah kita ada hukuman. Mereka dihukum, tapi dihukum kalau tanpa yang namanya mereka diterapi. Apakah mereka diterapi dalam penjara? Tidak. Bahasa kita namanya peledopia apa? Peledopil tuh. Kan ngeri banget ini Bu. Awas, hati-hati, Masya Allah. Maka perlu kita hindari yang demikian perbuatan keji. Insya Allah kita bisa jaga. Apa? Kontrasepsinya bukan kondom, saya bilang. Kontrasepsinya yang harus kita jaga apa? Fazkurullah dzikran katsira wasabbihu bukrata wasira. Kontrasepsinya satu, jaga iman kita. Yang kedua, banyak istighfar. Ibu punya anak yang laki perempuan remaja mau jalan, jangan lupa tengah jalan istighfar. Dijemput sama temennya, dijemput sama pacarnya. Ibu pesan wanti-wanti, bapak pesan, Neng, tong berangkat bawa iman, tengah jalan banyak, jangan lupa sama istighfar. Kalau kau dilepaskan imanmu, kau lupa istighfar, ibu di luar tanggung jawab, bapak mau tidak mau tanggung jawab. Kau tanggung jawab kepada Allah. Masya Allah. Itu baru yang ketiga. Yang keempat, Mas Agung, pertanyaan dulu. Pertanyaan yang berikut ini akan disampaikan oleh Dedi Ansyori yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib ingin bertanya, apakah kedengkian, hasad dan sebagainya itu bagian dari kehancuran umat manusia atau bangsa Indonesia itu sendiri? Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan luar biasa nih Habib. Kedengkian. Ini luar biasa pertanyaan. Dan ini bukan lagi bagian, ini sumber daripada penyakit, sumber daripada kehancuran. Kalau kita sebagai orang Islam, panduan kita nomor satu adalah Al-Quran. Sebagai bangsa Indonesia, sumber hukum kita adalah Pancasila. Itu sudah akurat. Kita sebagai orang Islam lihat, tadi dikatakan kedengkian. Diajarkan oleh Allah kisah-kisah tentang syaitan. Tentang iblis yang musuhnya manusia di dalam surat Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budush syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia keturunan Adam, tidak dikatakan hai orang muslim. Yang muslim, yang non muslim. Musuhnya bersama, yaitu adalah siapa? Kau jawabnya pelan. Musuhnya siapa? Musuhnya siapa? Setan itu musuh diberitahu oleh Allah. Tadi ya Yuhannas, di sini alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukan ya ayuhal muslimun. Jadi untuk semuanya nih, bahwa yang muslim diganggu oleh setan, yang non muslim juga diganggu oleh setan. Kebangsaan ini Indonesia ini, terutama kita negara kita, ada yang muslim, ada yang non muslim. Semuanya ini diganggu oleh setan. Setan apa sih yang buat? Dengki. Dengki itu, dengki luar biasa. Dengki dengan siapa? Dengan Nabi Adam. Apa tidak ingat kisahnya ketika disuruh oleh Allah, yang nyuruh Allah suruh sujud ke Nabi Adam, yang merintah Allah, terus dia semuanya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tidak mau, enggak, saya enggak mau. Masya Allah, suruh sama Allah sujud, malaikat sujud, semua makhluk sujud kecuali hanya iblis. Kenapa? Dipanggil oleh Allah. Allah mesti istilahnya kalau bahasa sekarang toleran lah. Yang dipanggil, dia ditanya kenapa? Lima lam tasjud hina amartuk. Kenapa saya ketika menyuruh kamu suruh sujud tidak mau sujud?
Setan iblis menunjukkan di sini, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa aku suruh sujud sama itu? Dengki, dengki, dengki. Iri bukan pada tempatnya. Saya suruh sujud kepada dia, saya kan lebih baik. Pakai logika, tapi logika terbalik. Karena di sini syaitan mengatakan khalaqtani, engkau yang menciptakan aku wahai Allah. Berarti dia sudah tahu bahwa yang menciptakan siapa? Allah. Berarti kalau sesuatu barang itu atau ciptaan, yang tahu siapa? Yang menciptakan. Pabrik Mercy, yang tahu Mercy adalah pabrik Mercy, Toyota, Toyota, Honda, Honda, semuanya yang lebih tahu itu. Setan sudah mengatakan khalaqtani, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kenapa Allah nyuruh? Berarti saya lebih bagus. Loh, yang lebih tahu siapa? Inilah kedengkian, merasa dirinya sombong, merasa dirinya hebat, dia yang paling benar, dia yang ini. Itulah kedengkian, adalah permulaan daripada kehancuran. Ini naudzubillah min dzalik, dengki, menganggap lainnya remeh, menganggap lainnya itu tidak ada artinya. Naudzubillah, dari situlah timbul kesombongan. Dari dengki itu timbul kesombongan. Makanya sifat-sifat ini harus dihilangkan. Makanya Pancasila pertama kali adalah apa? Ketuhanan. Untuk apa? Untuk mengkikis kedengkian di antara kita. Siapapun yang jadi silahkan maju, jangan dendam, jangan dengki, jangan mau menghancurkan yang lainnya. Ayo kita rawat bangsa ini dengan kebersamaan. Ayo jangan merasa saya sudah menang, saya mimpin, saya punya senjata, saya punya uang, saya punya aturan. Hah, mau kemana kau? Kembali. Hancur, ini kehancuran akan datang. Jangan, yang menang ayomi yang kalah. Yang kaya bantu yang miskin. Yang miskin jangan menyalahkan yang kaya karena kekayaannya, tetapi kritik kesalahannya. Perbaiki, bangun negara ini dengan kebersamaan. Inilah yang dikatakan kebinekaan. Ini yang dinamakan kebinekaan, kebersamaan. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Ini yang diharapkan kita sebagai bangsa Indonesia. Founding Father kita selalu mengajarkan kita. Dengan mengatakan kebinekaan, makanya lambang Garuda ditulis di sini apa? Bineka Tunggal Ika. Semboyannya adalah Bineka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang ini, ada yang ini, ada yang suku ini. Jangan meremehkan yang lainnya. Jangan meremehkan agama yang lainnya, berbeda-beda. Ini ada yang mengatakan katanya, oh tanda-tanda teroris yang suka belajar bahasa Arab. Ini kan kurang ajar namanya. Tersinggung orang Islam karena Quran dengan bahasa apa? Terus dikatakan orang yang baca Quran, belajar Quran itu adalah tanda-tanda teroris. Ini naudzubillah min dzalik. Ini harusnya orang-orang seperti ini itu diapain itu? Bertentangan dengan Pancasila. Ayo kita sama. Tidak boleh kita menghina Injil, tidak boleh menghina Al-Quran, tidak boleh menghina kitab-kitab yang lainnya. Ayo kita beragam bersama-sama. Kalimat-kalimat yang begitu itu adalah melukai bangsa Indonesia dan melukai founding father kita dan mencederai Pancasila yang mana itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini semuanya timbul gara-gara apa? Hasud, dengki dan iri bukan pada tempatnya. Mudah-mudahan ini menjadi obat untuk persatuan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Habibana. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan berikut. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita akan lanjutkan lagi. Pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Ibu Triana. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Yang saya ingin tanyakan, apakah transgender dan orientasi seksualitas itu di masa sekarang termasuk salah satu penyebab atau sebagai tanda-tanda kehancuran kehidupan manusia? Dan sebagai umat Islam, bagaimana kita menyikapinya?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Sumarno, tadi Kiai menjelaskan tentang ini bagaimanakah menjawab fenomena yang terjadi di hadapan kita saat ini. Terima kasih Ibu. Satu keluhan masyarakat di tengah-tengah kehidupan sesungguhnya adalah hal-hal yang semacam di zaman Rasul. Bahkan sebelum Nabi diutus pun sudah terjadi penyakit-penyakit ini. Sehingga baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin. Karena Nabi Muhammad diberi informasi oleh Allah dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa naqussu 'alaika min ambai rasulik ma nusabbitu bi fuadak. Ayat ini luar biasa. Ketika Allah menceritakan sejarah tentang umat-umat Nabi sebelumnya, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Sis, umat Nabi Daud, seluruh umat diceritakan dalam Al-Quran. Al-Quran 2/3% lebih banyak bercerita tentang sejarah. The last time masa silam. Sebab apa? Masa yang dulu adalah bagaimana kita berpijak untuk langkah ke depan. Skenarionya dia juga, versinya berbeda. Tapi skenarionya itu juga. Garongnya zaman dulu, garong maling ya maling. Cuman maling dulu pakai golok, pakai bedog. Sekarang cukup bolpen, bahkan cukup HP. Tapi tetap ya garong. Cuman bahasanya aja dibilang koruptor. Sekarang kita ganti, garong lagi. Setuju kan? Ya tetap perilakunya, maka kenapa sih dihalus-halusin? Nah ketika peristiwa ini terjadi transgender apa bagaimana solusi kita? Allah tadi udah menjawab. Saya udah jelaskan tadi. Wala dhaharat fihimul fa'isa ila fasa fihimul maut. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wasasabil. Si transgender ada di mana Pak? Kesana kagak, kemari kagak. Lanang ora, wadon juga ora. Lah kebingung Pak. Mau dibilang wadon tapi bukti lanang. Mau dibilang lanang modelnya kayak wadon. Lah kalau yang begini bagaimana? Oh dalam fikih ada unsa itu ada batasan ukurannya. Ketika dia lahir mempunyai 2 alat kelamin. Tunggu nanti saat masa dewasanya. Masa baliknya cenderung kemana dia? Cenderungnya udah bangkotan. Udah dia bawa di atas bewokan ditambah dahulu baru kelihatan model-model gaya-gayaan kayak sekong. Nah, jalan di model-modelin karena lingkungan dan pergaulan akhirnya terbawa dengan model kayak begitu atau juga karena tekanan ekonomi. Enggak menutup kemungkinan banyak sekarang. Maka kalau memang dia penyakit ya obati. Bisa diobati, bisa. Orang di dalam lingkungan orang jahat di dalam dibawa di lingkungan baik bisa jadi baik. Kenapa orang masuk pesantren? Karena di pesantren ada lingkungan yang positif. Coba kalau mereka dibawa dengan lingkungan yang positif, jangan dibawa lingkungan kayak model begitu. Setengah benar juga jadi yang namanya ikut jadi benar begitu. Nah, lalu bagaimana apa kita terima? Apakah kita bisa nerima? Nerima manusianya tapi enggak nerima perilakunya. Secara manusia kita terima dia adalah hamba Allah. Dia adalah ciptaan Allah. Dia punya hak asasi. Tapi perilaku yang kita prihatin Bu. Perilaku. Yang ini perlu kita obati. Bukan saya berkata begini lantas kita menyingkirkan mereka. Lantas yang namanya kita mensisihkan mereka. Tapi kita prihatin supaya apa? Ini adalah langkah yang harus kita ambil bersama. Baik individual masyarakat. Terutama engkau yang punya kebijakan. Sopo pemerintah. Ojo menang bae. Iku sing rakyatmu. Nanti udah kejadian adalah semua rakyatmu juga akan kena. Kan begitu? Jebotan. Iya Pak iya? Ya kudu iya Bu. Loh hidupnya negara Indonesia punya negara punya pemerintah. Pemerintah juga punya rakyat. Dan dia juga rakyatnya. Lah kewajiban pemerintah bagaimana cara mengobatinya? Kalau saya untuk mengobatinya secara ilmiah, secara ajaran agama kita udah kasih nasihat. Pengajian udah di mana-mana. Hari gini Bu, orang nggak kenal pengajian. Budeg.
Lah orang pengajian dari mana-mana, HP udah pengajian mulu kan begitu. Ya, HP pengajian, belum pengajian. Mereka bukan nggak tahu, karena kurang diarahkan, kurang mengadakan pendekatan yang namanya secara langsung psikologis, piece to piece. Kurang apa mereka? Kenapa dia jadi begini? Maaf ya yang tukang ngamen pinggir jalan kayak begitu, ini kan faktor ekonomi. Dekatinnya juga ekonomi, datang tuh RT-nya, datang tuh lurahnya kan begitu. Insya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Kita masih ada banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Jumzani yang akan dijawab oleh Habibana. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib untuk bertanya. Jadi dari apa yang diuraikan oleh Kiai Sumarno tadi, dari 5 tanda-tanda kehancuran itu, rasanya ketiga yang sudah diterangkan itu sudah terjadi. Nah, maka solusi yang tepat seperti apa, mohon dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana. Sebetulnya yang patut jawab Kiai yang bawa hadis ini. Tapi nggak apa-apa, prajurit harus taat sama komandan. Ini diminta, mohon maaf Kiai. Jadi ringkesnya aja. Ringkesnya semua yang dikatakan tadi adalah luar biasa. Khutbah Jumat atau khutbah Jumat, semuanya pada hadir khutbah Jumat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan kalian semuanya yang hadir di Jumat sebagai orang laki diwajibkan kalau sudah balik, kalau ini semuanya termasuk di situ kalau raja, presiden, menteri, ustadz, kiai, orang kaya, orang miskin semuanya. Taqwallah. Itu Jumat untuk apa? Untuk mengembalikan kembali. Ayo kita bersama menghilangkan maksiat-maksiat yang menjadikan kehancuran negara ini. Kembali kepada apa? Aturan presiden tidak, aturan fulan tidak, aturan konglomerat tidak. Kembalilah kepada aturan Allah. Kembali takwa kepada Allah. Apa sih itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Taatilah ajaran yang diajarkan. Kalau orang muslim, ajaran yang diajarkan oleh Allah. Ajaran yang diajarkan oleh Allah. Agama lain menurut agamanya masing-masing. Alhamdulillah negara kita adalah negara yang menghormati dan mengakui, yaitu orang yang beragama. Ketuhanan harus ada Tuhan, masing-masing ikutin. Orang muslim kembalilah kepada Allah. Akhlak muliakan. Mana yang haram tinggalkan. Mana yang wajib kerjakan. Mana yang sunnah usahakan dikerjakan, mana yang makruh usahakan tinggalkan, mana yang mubah sikon yang menentukan. Nah ini ada mubah ini, ya enggak, kearifan lokal ini di sini. Itu mubah dalam Islam, menunjukkan apa? Lihat keadaan, Anda senang maulid, lingkungan Anda tidak senang maulid, nanti dulu maulidnya, jangan bikin masalah di tempatnya kampung yang arifnya di situ tidak ada senang maulid. Begitu juga orang yang nggak senang maulid, kalau mau mengatakan haram bid'ah di tengah-tengah orang yang senang maulid akan digeruduk lagi nanti marah. Inilah perpecahan. Makanya kembali kepada Allah. Itu ada 5 tuh, ada yang namanya haram tinggalkan, ada yang namanya wajib kerjakan, ada yang sunnah usahakan kerjakan, ada yang namanya makruh usahakan tinggalkan, ada yang namanya mubah gunakan akal sehat Anda. Bagaimana bijaknya dalam berdakwah? Jangan sembarangan kita berdakwah, tapi lihat kondisi menentukan. Keadaan kita adalah negara yang beragam. Ayo kita bicara dengan baik-baik. Ayo hargai satu sama lainnya, agama satu sama lainnya. Ini sudah diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya tadi dikatakan ada hadis, ada berapa poin-poin kalau dikerjakan kehancuran. Maka sebelum hancur, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayo, ini adalah tugasnya Kementerian Agama. Kementerian Agama tugasnya begini, jangan menjadikan pecah belah, tapi kerjakan. Ayo, masing-masing kuatkan agamanya masing-masing. Orang Muslim, kuatkan agamanya orang Muslim. Orang Nasrani, kuatkan agamanya dia dengan Nasrani. Itu kan tugasnya. Bukan mengatakan ini begini, pengajian malah kadang-kadang salah. Ini na'udzubillah min dalik. Ini yang menjadikan akhirnya kacau, wal'iyadzubillah. Perzinaan, sudah jelas dalam agama Islam itu hukumnya haram. Agama lain pun saya yakin mengatakan haram. Begitu juga ada makanan yang diharamkan, ada perilaku yang diharamkan, durhaka sama orang tua, haram hukumnya.
kebut masalah ini. Banyak sekarang anak-anak kurang ajar sama ibunya. Banyak anak-anak kurang ajar sama ayahnya. Dibiarkan yang diurusin pengajiannya ini nggak bener ini. Kayaknya nggak gini nih. Oh, orang yang belajar yang ciri-cirinya teroris yang bahasa Arab lagi. Oh, la ilaha illallah. Ajarkan birrul walidain. Jangan sampai durhaka sama orang tua kita. Anak kepada orang tua. Istri hormati suaminya. Jangan kurang ajar kepada suaminya, wajib taat. Ini jarang diajarkan. Begitu juga seorang suami, jangan mendolimi istri. Kok pelan, Bu? Jangan mendolimi. Pak, jawab. Ini subhanallah, ini dijaga. Ini yang akan menjadikan Indonesia insya Allah selamat. Mulai dari rumah, kampung kita, agama sama-sama. Ayo tolong menolong, bantu membantu. Oh, tetangganya sakit, silahkan bantu dia. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Kalau punya makan, punya daging, dagingnya sedikit masak, baunya ke tetangganya. Mau ngasih daging, dagingnya gak ada, dikit untuk anak, istri dan seterusnya. Bagaimana caranya? Rasulullah kasih solusi, perbanyak kuahnya. Kuah. Kalau dibilang air nanti air biasa. Yang sudah dicampur dengan dagingnya dimasak, kasih bumbu, kira-kira kuahnya enak apa enggak? Enak, kasih tetangganya. Tetangganya bukan dilihat, tetangga orang Islam. Tidak, Rasulullah nggak mengatakan tetangga yang Muslim. Tidak, tetangganya walaupun dia non Muslim. Walaupun Nasrani, walaupun Yahudi, walaupun Buddha, walaupun Hindu, walaupun Konghucu. Kita bicara itu kenapa? Karena di Indonesia yang diakui adalah 6 agama ini. Maka kita tidak ada permusuhan. Oh, tetangganya ternyata Masya Allah tetangga saya baik. Begitu juga yang lainnya. Tidak ada su'udzan, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada sombong. Insya Allah ini yang menjadikan keberkahan untuk Indonesia bisa menjadi Indonesia yang merdeka dan diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah betapa sempurna dinullah Islam. Dan insya Allah kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Damai Nusa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusa. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Ibu Tetraswari. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, zaman sekarang kehancuran bangsa itu kan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara moral. Nah, bagaimana kalau ada orang atau kelompok orang yang sebenarnya menyebabkan kerusakan bangsa seperti feminis atau liberal, ya yang seperti kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang membela hak-hak kaum LGBT. Ya, bagaimana jika mereka merasa justru membangun bangsa, bukan merusak bangsa? Nah, bagaimana cara kita menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu keliru atau tidak benar? Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai, ini pertanyaan menarik sekali. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memberikan penegasan kepada kita seakan-akan manusia melakukan perbaikan. Padahal itu justru menunjukkan kehancuran ini Kiai. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dilema kita hidup di akhir zaman. Tapi kita harus bersyukur kepada Allah kita hidup di akhir zaman. Saya berkata baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sabdakan tuba liman aman nabi walam yaroni. Beruntunglah nanti kepada seluruh umatku walaupun dia tidak bisa melihat aku tapi masih dia percaya kepada ajaranku. Ini dilema kita. Tapi kita bersyukur ini jadi tantangan kepada kita. Dari tantangan inilah yang akan melahirkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting untuk cara yang pertama, bagaimana kita menghadapi mereka? Hadapi mereka bukan dengan permusuhan, bukan dengan peperangan, bukan dengan pertikaian. Tapi hadapi mereka pula dengan cara apa yang mereka berikan kepada kita. Dia brainwash seluruh otak rakyat bangsa Indonesia. Seluruh daripada pola pemikiran orang yang ada di Indonesia. Kita brainwash lagi otak dia. Brainwashnya bagaimana? Suruh ngaji. Suruh ngaji. Ajak mereka ke pengajian. Pak dia kagak mau ngaji yang, ya kan dia juga orang Islam. Kalau yang Islam ajak ngaji, kalau yang Nasrani mereka sudah pergi ke gereja, tugasnya bagi-bagi. Ada ustadz, ada pendeta, ada pastor. Ya,
Ayo bagi-bagi tugasnya. Ini yang begini nih, yang otaknya kita cuci. Sebab agama lain juga nggak mengajarkan dan nggak membolehkan, apalagi Islam. Tuh, mau saya nih kerjaan kita begini bareng-bareng nih. Ya jangan ustadz mulu yang disalahin. Ya, ustadz mulu yang dia kena korban, udah ustadz dikorbanin, apa yang dibawa ustadz dianggap teroris. Sakit banget tuh orang, kadang-kadang enak melihat yang begitu tuh, sebel. Allahu Akbar, naudzubillah. Lalu pemerintah kan cuma bisanya mengklaim begitu. Ya pemerintah nggak disalahkan, mereka juga nggak salah. Kenapa? Mau salin bagaimana? Ya namanya juga pemerintah, bisa merentah doang. Kalau udah begini cuma bisanya merentah doang. Padahal ini penyakit buat bangsa dan negara. Saya katakan tadi, secara yang namanya kita melakukan kajian ilmiah tentang virus, hanya virusnya yang kita cari. Tapi sumber penyebab virus kita nggak tahu. Innahu fahisatan wa sa'at sabila. Jalan yang terburuk, langkah yang terjelek dari perilaku manusia semacam inilah. Bukan manusianya, tapi perilakunya, perbuatannya. Kita kagak benci sama maling, tapi yang kita gedek sama nyolongnya. Kita kagak benci sama koruptor, tapi kita sebel enak sama nyolongnya. Maka yang perlu kita perbaiki perbuatannya, Bu. Bagaimana perbuatannya kita ajak mulai dari kita nih masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita masing-masing. Tadi Ustadz Agung bilang mereka seakan-akan melakukan perbaikan padahal mereka melakukan kerusakan. Baca dalam surat Al-Baqarah. Itu emang perilakunya orang-orang yang begitu-begitu modelnya. Itu udah Allah jelaskan dalam Quran. Semestinya kita pandai menganalisa, mengambil langkah. Begitu kita tahu yang begini modelnya bakal merusak kehancuran kehidupan kita. Buru-buru kita bangkit insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bagi lagi yang lain. Terima kasih Kiai. Selanjutnya Ibu Irma Dewani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, berdasarkan hadis riwayat Baihaqi, ada 3 perkara yang menyebabkan kehancuran, Pak Ustadz. Yang pertama itu adalah menuruti hawa nafsu, kemudian kekikiran yang mungkin berlebihan, dan yang ketiga itu bangga kepada diri sendiri. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana kondisi kekikiran ini dapat menyebabkan kehancuran di dalam bernegara atau di dalam rumah tangga ya, untuk individual gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibana, silakan. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Ini masalah kekikiran. Kita titik poinin kekikiran aja dah. Karena sudah akhir ini segmen ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kekikiran, sebelumnya itu saya mau komentar yang tadi saya katakan 6 agama. Subhanallah, tadi anak saya mengkritik. Katanya, ayah, abah, itu sebetulnya 7 katanya. Kenapa 7? Katanya, itu ada 1 Kristen, ada 1 lagi Katolik. Oh iya juga katanya. Jadi mohon maaf kalau memang itu dibedakan. Tapi saya bicara ini 6 karena memang saya belajar dulu adalah 6. Karena mungkin di sekolahan sekarang lebih teliti lagi menjadi 7. Mudah-mudahan semuanya benar. Insya Allah. Jadi kembali lagi kepada tadi adalah kekikiran. Bagaimana kekikiran bisa menjadikan kehancuran. Betul, itu luar biasa. Jangan dianggap kekikiran remeh. Istri aja kalau suaminya kikir, kira-kira gimana? Seneng apa enggak? Jujur Ibu. Seneng enggak? Jawab. Mudah-mudahan yang jawab Allah kasih suaminya jadi pemurah, pembaik. Ya luar biasa insya Allah. Aminnya luar biasa kencang. Kenapa? Kalau suaminya kikir, istrinya lebih kikir lagi nanti. Untuk melayani suaminya. Betul apa betul? Setuju tuh. Ini baru rumah nih, kalau kikir, otomatis ini Rasulullah mengatakan 3 salah satunya kekikiran. Rasulullah itu bukan main-main. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dari Allah. Kekikiran akan menghancurkan.
Karena rumah tangga kalau suaminya kikir kepada istri, tunggu kehancuran, selalu curiga terus, duitnya kemana ini suami, duitnya kemana, akhirnya curiga, dicek handphonenya, dicek kantongnya, masuk kamar mandi aja langsung gerbek. Betul apa betul? Suaminya terasa ini kok duit berubah, tadi 100 di depan menjadi di belakang, jangan-jangan ada apa ini, curiga lagi sama istrinya, hancur apa tidak kira-kira? Anak begitu juga, kalau baik semua orang lain, anaknya nggak dikasih, pelit sama anaknya, anak juga akan menghancurkan, tidak mau kepada taat kepada ibu dan ayahnya. Begitu juga para pemimpin, kalau kikir kepada rakyatnya, rakyatnya akan marah, bisa berontak kepada pemimpinnya. Betul apa tidak? Jangan main-main, makanya ekonomi ini luar biasa, harus dijaga. Kesejahteraan. Ini dalam Pancasila disebutkan harus kita sejahtera. Artinya apa? Yang kaya boleh kaya, tapi yang miskin jangan makin miskin. Berilah bantuan kalau perlu, apalagi kondisi dalam keadaan susah. Ini kadang-kadang sudah dikasih bantuan, uang negara, uangnya rakyat dimakan oleh menterinya. Gimana nggak marah? Ini yang jadikan marah. Jadi jangan kikir, bagi. Maksudnya kikir jangan sampai pelit. Ini adalah mendatangkan kehancuran semuanya. Ini adalah dengan kekikiran salah satunya. Makanya Rasulullah selalu mengatakan apa? Harus dermawan. Makanya dalam Islam bukan hanya zakat, ada infak, ada sedekah, ada ini yang mana itu bukan wajib, tetapi harus namanya ini kewajiban moral. Kita kaya, bantu yang miskin, jangan nunggu zakat dulu. Zakat itu adalah kewajiban. Punya orang miskin, kalau orang yang mengeluarkan zakat tidak memberi zakat, maka orang itu lebih dari koruptor tadi, lebih dari garong. Kenapa? Yang dimakan itu adalah punya orang miskin. Kalau koruptor punya orang miskin dan juga punya orang kaya. Itu orang yang tidak mengeluarkan zakat. Tapi orang kaya dianjurkan untuk infak, sedekah, berbuat baik kepada saudaranya, kepada tetangganya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Indonesia dijaga dan dijadikan Indonesia yang berkah, tidak hancur di masa depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habibana Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Kita sampai pada pemahaman bahwa salah satunya kehancuran manusia, memang manusia memiliki keinginan yang bukan menjadi kadarnya, keinginan yang dipaksakan agar dia mendapatkan apa-apa yang tidak ingin tentu saja dimilikinya. Dan ada sebuah quotes yang tentu saja kita patut dengarkan bersama. Ini ada sebuah kata yang sangat menarik sekali. Kehidupan tak akan pernah memberi semua yang engkau sukai, tetapi sikap qanaah akan membuatmu menyukai apapun yang engkau miliki. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan akhirnya saya Agung Zulhak dan pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, mari sama-sama sebagai penutup mengakhiri pertemuan acara kita pada kesempatan siang hari ini dengan membacakan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdi ya ma'bud, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi kitabikal mubin wa bihaqqi man arsalahu rahmatan lil alamin. Iftah lana futuhal arifin wasabitna ala ta'atika wal yakin waj'alna min ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.